Jadi pagi ini kita akan membahas terkait dengan taut neuromuskular. Nah, sebelum sampai ke taut neuromuskular itu, pertama-tama kita harus memahami terkait dengan medula spinalis. Ini adalah potongan medula spinalis. Nah, medula spinalis ini nanti dia akan mengeluarkan akson 2 neuron motorik efferent dari substansia grisea yang berbentuk kupu-kupu ini. Nanti dia akan mengeluarkan akson 2 neuron motorik efferent. Nah, dua akson neuron motorik efferent ini dia mengandung selubung myelin. Nah, nanti dia akan semakin bercabang-cabang. Dia akan semakin bercabang-cabang semakin menuju ke serat otot, maka dia semakin bercabang-cabang. Nah, semakin dia bercabang-cabang ini, maka yang bercabang-cabang ini tidak memiliki selubung myelin. Nah, satu cabang mempersarapi hanya satu serat otot. Bisa teman-teman lihat, ini kan satu cabang hanya mempersarapi satu serat otot. Semakin ketika dia sampai di serat otot ini, nanti dia juga akan bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil. Nah, ada benjolan yang kecil ini bisa teman-teman lihat, ini namanya tombol terminal yang akan kita bahas selanjutnya. Tombol terminal. Kemudian gabungannya ini disebut dengan taut neuromuskular yang akan kita bahas. Jadi potensial aksi dari medula spinalis yang dihantarkan oleh akson ini untuk sampai ke serat otot itu tidak langsung. Jadi ada celah antara tombol terminal ini dengan serat otot yang harus dilewati oleh potensial aksi. Itu disebut dengan proses taut neuromuskular. Jadi pertama-tama proses dari taut neuromuskular itu sendiri, kan tadi ada perambatan potensial aksi di neuron motorik, entah itu dari stimulus panas atau mungkin sentuhan. Perambatan potensial aksi di neuron motorik nanti dia akan sampai kepada tombol terminal yang memicu, ini tombol terminal yang bulat ini yang teman-teman lihat bulat tadi itu, yang ini. Nanti perambatan potensial aksi di neuron motorik akan memicu kanal kalsium untuk terbuka sehingga kalsium masuk. Ketika kalsium masuk, maka akan memicu vesikel asetilkolin melakukan eksositosis. Eksositosis dari vesikel asetilkolin untuk melepaskan asetilkolin, sehingga nanti asetilkolin ini nanti dia akan berikatan dengan kanal reseptor berpintu asetilkolin. Ini kan ada celah, jadi asetilkolin harus melewati celah ini untuk dapat sampai ke serat otot ini. Nah, nanti dia asetilkolin ini akan langsung berpindah secara difusi menuju ke kanal reseptor berpintu asetilkolin pada cakram motorik. Nah, akibatnya ini adalah masuknya natrium, keluarnya kalium. Tapi natrium ini lebih banyak yang masuk daripada kalium yang keluar. Kemudian hasilnya ini adalah yang disebut dengan potensial end plate. Hasilnya ini adalah potensial end plate. Terjadi aliran arus lokal antara end plate yang mengalami depolarisasi dan membran sekitar. Ini kan dia mengalami depolarisasi, sehingga depolarisasi pada bagian ini dia akhirnya memicu depolarisasi pada daerah sekitarnya juga, sehingga pada daerah serat otot sekitarnya juga terbukanya perambatan potensial, terjadinya pembukaan kanal natrium juga, sehingga natrium masuk pada daerah serat otot di sampingnya. Jadi kayak menyebar gitu pada daerah ini terjadi. Di daerah ini ketika dia terjadi, dia merambat ke daerah yang sekitarnya. Masuknya natrium yang terjadi menurunkan potensial keambang, memicu potensial aksi yang kemudian merambat ke seluruh serat otot. Jadi dari sini dia merambat ke seluruh serat otot, sehingga dapat terjadinya kontraksi serat otot, atau mungkin teman-teman dapat mengangkat benda berat seperti batu atau mungkin yang lain sebagainya. Kemudian ketika dia menyebar, tadi kan ada yang disebut dengan kanal reseptor berpintu asetilkolin. Nah, ketika asetilkolin sampai di sini, tidak hanya asetilkolin ternyata teman-teman, di sana juga terdapat asetilkolinesterase. Jadi fungsi asetilkolinesterase ini adalah nanti dia akan menguraikan asetilkolin ini. Ketika natrium tadi sudah menyebar ke seluruh serat otot, nanti asetilkolinesterase ini akan menguraikan asetilkolin ini. Dia akan menguraikan asetilkolin ini sehingga mengakhiri respon sel otot itu sendiri, sehingga berhenti terjadinya kontraksi. Tadi kan ada asetilkolin memicu masuknya natrium, keluarnya kalium, sehingga terjadinya depolarisasi pada daerah ini, kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lainnya dengan masuknya natrium. Kemudian untuk mengakhiri kontraksi otot itu sendiri, nanti asetilkolinesterase akan menguraikan asetilkolin tadi, sehingga mengakhiri respon dari sel otot itu sendiri, sehingga berhenti terjadinya kontraksi. Terima kasih.